Halo Sobat Biota, selamat datang di zona sekolah. Pendalaman bioteknologi konvensional, materi di balik pembuatan tempe. Oke, langsung saja mari kita pelajari. Tempe. Tempe ini adalah salah satu hasil dari bioteknologi konvensional ya. Sudah kita ketahui bahwa tempe ini merupakan makanan khas dari Indonesia. Tempe ini adalah salah satu hasil olahan kedelai segar yang difermentasi menggunakan mikroorganisme berupa jamur kapang Rhizopus sp. Contohnya seperti Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, Rhizopus stolonifera, dan Rhizopus arhizus. Nah, jamur-jamur ini itu dapat merubah zat gizi kompleks, yaitu seperti karbohidrat, lemak, dan juga protein pada kacang kedelai yang dimana cenderung sukar untuk dicerna menjadi zat gizi yang lebih sederhana dan lebih mudah untuk dicerna melalui mekanisme enzimatis. Nah sob, pada proses fermentasi dari tempe ini yaitu setelah biji kedelai yang sudah disortir, dicuci dan dimasak, lalu ditambahkan dengan bibit jamur Rhizopus sp. Kemudian ini akan membentuk benang-benang hipa sob, yang merupakan hasil perkembangan dari bibit jamur Rhizopus sp tadi. Nah hipa ini kemudian akan membentuk miselium. Selanjutnya miselium akan memanjang, membalut dan menembus biji kedelainya. Nah umumnya proses fermentasi ini membutuhkan waktu 36 sampai 48 jam. Nah apabila jalinan-jalinan miselium sudah rapat, maka ini akan terbentuk tempe yang putih, kompak, dan memiliki aroma khas. Nah kira-kira seperti itulah mekanisme singkat dari pembuatan tempe. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video materi lainnya. See you next video. Halo Sobat Biota, selamat datang di zona sekolah. Pendalaman bioteknologi konvensional. Materi di balik pembuatan oncom. Oke, langsung saja mari kita pelajari. Oncom. Oncom ini juga salah satu makanan khas dari Indonesia ya. Dan juga merupakan produk dari bioteknologi konvensional. Oncom ini merupakan makanan berbahan dasar ampas kedelai, hasil pengolahan tahu, yang difermentasi menggunakan mikroorganisme sob. Yaitu contohnya seperti Neurospora cytophila, Rhizopus oligosporus, dan Mucor sp. Nah, proses fermentasinya itu sama ya seperti tempe. Hanya saja bahan dan juga waktu jadinya yang berbeda dari tempe. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini sob. Nah, jadi bibit jamur itu akan ditambahkan pada ampas tahu. Atau juga bisa menggunakan ampas kedelai atau ampas kelapa ya. Kemudian ini akan terbentuk benang-benang hipa. Terus akan membentuk miselium. Nah, ingat ya, kalau pada tempe, tahap jadinya itu pas waktu sudah terbentuk miselium ini. Nah, berbeda nih, kalau untuk pembuatan oncom ini. Waktu fermentasinya hingga sampai jamur-jamur ini membentuk spora sob. Nah, jika sudah terbentuk spora ini, maka oncom sudah siap dikonsumsi atau dijual. Jadi begitu ya. Kalau untuk tempe itu siap dikonsumsi saat sebelum jamur menghasilkan spora. Kalau untuk oncom, pas waktu udah muncul sporanya. Nah, jadi gitu ya, mekanisme pembuatan oncom. Semoga bisa dipahami dan jangan lupa tonton video materi lainnya. See you next video sob. Halo Sobat Biota, selamat datang di zona sekolah. Pendalaman bioteknologi konvensional. Materi di balik pembuatan kecap. Kecap. Kecap ini merupakan hasil fermentasi kacang kedelai menggunakan mikroorganisme yang sama seperti tempe, yaitu jamur jenis kapang seperti Rhizopus oryzae. Atau bisa pula jenis Aspergillus, yaitu contohnya seperti Aspergillus wendtii dan Aspergillus oryzae. Nah, pada pembuatan kecap ini terjadi dua kali proses fermentasi sob, yaitu ada fermentasi koji dan juga fermentasi moromi. Fermentasi koji disebut juga dengan fermentasi kapang. Nah, proses ini sama seperti proses pembuatan tempe sob.
yaitu kedelai hitam pilihan yang sudah disortir, dicuci dan juga direbus, kemudian ditambahkan dengan mikroorganisme. Lalu akan dibiarkan beberapa hari sob, hingga terbentuklah miselium. Nah, setelah fermentasi koji, kemudian dilakukan dengan fermentasi moromi atau fermentasi garam. Nah, disebut dengan fermentasi garam, ini karena fermentasi ini dilakukan dengan cara merendam hasil dari fermentasi koji dengan larutan garam, yang dimana konsentrasinya 20 hingga sampai 30%. Fermentasi moromi ini lalu dibiarkan selama 14 sampai 120 hari sob, di dalam suhu kamar sekitar 25 derajat Celcius. Ketika fermentasi ini selesai, tahap selanjutnya yaitu dilakukan penyaringan. Setelah itu melakukan pemasakan dengan menambahkan beberapa bahan tambahan seperti misalnya gula ataupun rempah-rempah lainnya untuk diproses menjadi kecap. Nah, kurang lebih seperti itulah mekanisme yang terjadi pada pembuatan kecap sob. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan jangan lupa tonton video materi pembelajaran lainnya. See you next video sob.